Putri Dokye pun akhirnya benar-benar menjadi sendiri. Kondisi kesehatannya pun semakin bertambah parah. Dan akhirnya ia menghabiskan waktu di rumah sakit jiwa selama 15 tahun. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih sudah mampir di channel ini bersama saya, Asti Naila. Saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah subscribe di channel ini dan masih setia berada di channel ini. Itu bisa menjadi dukungan buat saya agar lebih semangat lagi untuk membuat video. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai kisah kehidupan putri terakhir Korea di masa era dinasti Joseon. Bagaimanakah kisahnya? Berikut ulasannya. Bagi pencinta drama atau film Korea, mungkin sudah pernah menonton film Korea yang diangkat berdasarkan kisah nyata yang berjudul The Last Princess yang ditayangkan pada tahun 2016. Dan film ini dibintangi oleh kekasih Hyun Bin, yaitu siapa lagi kalau bukan aktris cantik Seo Ye Jin. Di film tersebut, ia berperan sebagai Putri Dokye. Putri Dokye merupakan putri terakhir dari era dinasti Joseon. Kehidupannya sangat menyedihkan sejak sang raja, yaitu ayah dari Putri Dokye, meninggal dunia. Setelah itu, ia pun diasingkan ke negeri Jepang dan sulit untuk kembali ke negaranya kembali. Walaupun ia sudah mencoba berkali-kali untuk pulang kembali ke negaranya, namun usahanya selalu saja gagal. Kalau begitu, langsung saja kita mengenal sosok dari putri terakhir era dinasti Joseon, yaitu Putri Dokye. Putri Dokye atau Dokye Ongju lahir di Changdeokgung, Seoul, Korea Selatan pada tanggal 25 Mei tahun 1912. Ia adalah putri bungsu Kaisar Gwangmu, atau yang lebih dikenal dengan Raja Gongju dari Korea. Putri Dokye merupakan anak selir dari raja, yaitu Nyonya Bongyong. Putri Dokye juga merupakan seorang putri kerajaan terakhir di Korea Selatan. Pada tahun 1917, namanya secara resmi dimasukkan ke dalam daftar keluarga kerajaan. Diketahui pada saat itu, Raja Gongju sudah berumur 60 tahun ketika sang putri lahir. Putri Dokye juga merupakan anak perempuan satu-satunya yang ia punya. Ayahandanya, yaitu Kaisar Gwangmu, begitu menyayanginya, sehingga ia membangun TK untuknya yang bernama TK Doksugung, yang terletak di Jokgudam, Balai Hamyong. Namun sayangnya, kehidupan Putri Dokye ternyata tidak seindah kehidupan layaknya seorang putri pada umumnya. Pada tahun 1919, ketika sang raja semakin tua, ia pun mulai khawatir dengan pergerakan kekuasaan di belakangnya. Sang raja pun mulai merencanakan pertunangan rahasia untuk Putri Dokye dengan Kim Jang-han yang merupakan keponakan dari Kim Hwang-jin yang merupakan seorang pelayan istana. Raja mengira dengan diadakannya pertunangan ini, Putri Dokye tidak perlu dikirim ke negeri Jepang. Namun pada saat itu, sang raja tiba-tiba meninggal dunia, yang menyebabkan kekuasaan Korea menjadi semakin melemah. Desas-desusnya mengatakan bahwa sang raja diracuni oleh orang Jepang. Pada tahun 1925, di saat usianya baru menginjak 13 tahun, Putri Dokye pun dibawa ke negeri Jepang dengan alasan untuk melanjutkan studinya. Sebelumnya, sudah ada putra mahkota Yongchin yang sudah menempuh pendidikan di Jepang sejak usia 11 tahun. Putri Dokye pun juga sama. Ia juga menempuh pendidikan di Gakusin, yaitu sekolah khusus untuk bangsawan Jepang. Di sana, ia belajar bahasa Jepang sambil mengenakan kimono, yaitu pakaian tradisional Jepang, ataupun terkadang ia mengenakan pakaian ala orang barat. Sang putri digambarkan sebagai seorang yang pendiam. Ia pun selalu merasa kesepian. Meskipun dia seorang putri,
Bukan berarti hidupnya bahagia di negeri orang. Putri Dokye dikucilkan di negeri Jepang. Dia hanya bisa menghabiskan waktunya dengan saudara tirinya. Namun hal ini juga tidak bisa mengobati kesepiannya. Kesedihannya pun semakin bertambah. Apalagi ketika dia mendengar bahwa sang ibu meninggal dunia pada tahun 1929. Putri Dokye akhirnya bisa kembali ke Korea untuk menghadiri pemakaman ibunya. Namun betapa menyedihkannya Putri Dokye di kala itu, karena dia tidak diperbolehkan untuk memakai pakaian yang sesuai untuk orang yang sedang berkabung. Hal ini membuat Putri Dokye sangat tertekan. Sehingga tak lama setelah kematian ibunya, sang putri pun mengalami gangguan saraf dan didiagnosis menderita penyakit skizofrenia. Ia pun akhirnya dikembalikan ke negeri Jepang. Dan pada musim semi tahun 1930, ia pindah ke Istana Rajali di rumah saudaranya yaitu putra mahkota Gi-un yang berada di Tokyo. Ketika sang putri tinggal di sana, ia seringkali lupa makan dan minum, yang membuat tubuhnya semakin bertambah lemah. Pada tahun 1930, Putri Dokye dijodohkan oleh permaisuri Teimei, yaitu selir Kaisar Taiso, dengan seorang bangsawan Jepang, yaitu Pangeran So Takeyuki, yang berasal dari klan bangsawan Tsushima. Namun saudaranya menentang hal tersebut karena kondisi Putri Dokye yang sedang tidak stabil. Namun setahun kemudian, yaitu pada tahun 1931, kondisi Putri Dokye berangsur membaik. Ia pun diperintahkan untuk segera menikah. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1932, Putri Dokye dan Pangeran So Takeyuki dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Masae. Dan karena ibunya adalah orang Korea, oleh sebab itu Masae juga memiliki nama Korea, yaitu Jong-hye. Namun tidak lama kemudian, kesehatan Putri Dokye bukannya membaik, tetapi malah semakin memburuk. Keinginannya untuk kembali ke Korea sangat kuat, namun selalu saja ada halangan untuk mencegahnya kembali ke negaranya. Pada tahun 1946, penyakit mental Putri Dokye semakin bertambah parah. Ia pun dirawat di rumah sakit jiwa yang berada di Tokyo, dikarenakan ia juga mengalami demensia. Namun pernikahan perjodohan tersebut semakin memburuk. Setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua, akhirnya Korea pun menjadi negara yang merdeka dengan sistem republik. Suami Dokye, yaitu Pangeran So Takeyuki pun akhirnya kehilangan gelar kebangsawanannya. Sehingga akhirnya pada tahun 1953, mereka pun resmi bercerai. Namun sayangnya pada tahun 1955, Masae atau Jong-hye, yaitu putri mereka satu-satunya, mengalami krisis identitas sebagai anak setengah Jepang dan setengah Korea, sehingga dia pun mengalami trauma. Ia pun tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Ia hanya meninggalkan sebuah surat yang diduga bahwa Masae atau Jong-hye telah melakukan bunuh diri dengan menenggelamkan dirinya, padahal kala itu ia telah menikah. Putri Dokye pun akhirnya benar-benar menjadi sendiri. Kondisi kesehatannya pun semakin bertambah parah. Dan akhirnya ia menghabiskan waktu di rumah sakit jiwa selama 15 tahun. Sedangkan mantan suaminya, yaitu Pangeran So Takeyuki, menikah kembali karena ingin mendapatkan pernikahan yang lebih membahagiakan. Ketika Putri Dokye diasingkan ke Jepang, berkali-kali ia sangat ingin kembali ke Korea. Namun, kepulangannya seringkali mendapatkan halangan oleh pemerintah Korea yang saat itu dipimpin oleh Presiden Lee Sung-man. Ia menentang membawa kembali anggota keluarga kekaisaran dalam suasana politik baru, karena ia sebenarnya sangat khawatir kalau kepulangan keluarga bangsawan ke Korea bisa menyebabkan kekacauan politik. Namun, Kim Eun-hul yang adalah seorang koresponden Tokyo untuk koran Seoul mendengar penderitaan yang dialami oleh Putri Dokye. Ia pun melakukan upaya untuk membawa Putri Dokye
kembali ke Korea. Berkali-kali ia melakukan upaya untuk membantu Putri Dokye agar bisa kembali ke Korea. Namun, ia terus saja gagal. Kim Eun-hul pun tidak pantang menyerah. Hingga akhirnya pada tahun 1950, sang putri berhasil kembali ke Korea. Setelah 38 tahun berada di Jepang, Putri Dokye pun menangis saat pertama kali menginjakkan kaki di Korea Selatan. Walaupun ia mengalami penyakit mental, namun Putri Dokye masih mengingat dengan sangat jelas bagaimana tata krama istana. Pada tanggal 21 April tahun 1989, di usia 76 tahun, sang putri pun akhirnya meninggal dunia di Balai Sugang, Istana Changdok. Ia pun dimakamkan di samping makam ayahnya, di Hongbyuro, di Namyangju, dekat Seoul. Itulah tadi kisah hidup dari seorang putri kaisar terakhir di era dinasti Joseon yang sangat menyedihkan. Dan bahkan setelah kematiannya, ia dilupakan begitu saja. Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian. Lebih kurangnya, mohon dimaafkan. Jika teman-teman suka dengan channel ini, jangan lupa di subscribe, kemudian klik loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notif bila saya mengupload video terbaru. Dan jangan lupa di like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi. Wassalam.